Selamat sore semuanya teman-teman. Kita akan berbicara mengenai epistemologi. Bagaimana suatu pengetahuan bisa kita susun, bagaimana kita menjelaskan suatu pengetahuan itu dianggap benar, jika benar berdasarkan apa, jika salah seperti apa gitu. Kita akan membahas mengenai John Austin. John Austin ini seorang filosof Oxford ya. Dia concern terhadap bahasa keseharian. Jadi dia concern memahami tentang bagaimana seseorang itu mendeskripsikan realitas dengan bahasa. Dan bahasa itu bahasa keseharian. Dan tentu saja di dalam bahasa itu menjelaskan baik dan benar atau hanya mendeskripsikan saja. Ketika hanya menjelaskan suatu keadaan saja, di sana tidak ada unsur benar atau salah. Bagi John Austin itu disebut ada ujaran bersifat performatif dan ada ujaran bersifat konstan. Nah, ujaran bersifat performatif itu adalah misalnya kita menjelaskan sesuatu itu tidak bermuatan benar atau salah. Misalnya saya berjanji akan memberikanmu beasiswa. Ini tidak menjelaskan benar atau salah, hanya membicarakan suatu keadaan saja. Tapi ketika saya bilang di dalam ruangan ada Pak nah itu bersifat konstan, udah jelas gitu kan. Ada seseorang itu. Nah, tentang kegagalan yang disebut dengan ujaran performatif bisa diuji dengan misalnya ketika kita mengatakan aku akan memberikanmu beasiswa Fulbright ke Amerika. Pernyataan ini dianggap salah atau gagal ketika aku memang tidak memiliki otoritas untuk memberikan beasiswa itu. Nah, gitu. Jadi bisa ngeceknya dari sana. Misalnya aku akan memberikan kekuasaan kepadamu. Nah, kita ngecek apakah saya ini berkuasa atau tidak. Itu kegagalan saja, kegagalan performatif bisa dicek dari sana. Karena aku bukan orang yang berkuasa, apa yang bisa aku berikan kepadamu gitu kan. Nah, itu performatif. Kemudian kalau yang bersifat ujaran konstan itu ya ujaran yang bersifat pasti gitu. Kemarin saya datang jam 8 pagi di kafe ini gitu kan. Bisa cek kan benar atau tidaknya di sana. Lalu bagaimana dengan ujaran performatif ini, apakah menjelaskan efektifnya menjelaskan apa ya? Mungkin bisa menjelaskan tentang suatu pengalaman yang bersifat mistis ya, pengalaman spiritual gitu kan. Ketika mungkin kita pakai analisis misalnya ketika mengatakan bahwa anal haq, aku adalah kebenaran. Apakah ini menjelaskan sesuatu yang performatif atau konstan? Ayo, di mana? Kalau kita menyatakan bahwa ini bersifat performatif, maka ini ya tidak ada unsur benar atau salahnya. Tapi ketika ini menyatakan bahwa anal haq, aku adalah kebenaran, dalam konteks ceritanya Al-Halaj, ini bersifat konstan misalnya, maka ini disebut dengan aku anal haq, aku adalah kebenaran atau maha kebenaran itu. Tapi kalau dilihat dari suatu kegagalan bahwa yang namanya makhluk tidak mungkin menjadi seorang al-haq, kan? Dari konteks performatif itu, kegagalan mengecek performatif itu. Nah, apalagi kita berbicara tentang misalnya Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada adalah Tuhan. Apakah ini performatif atau konstan? Konstan dong, karena memang ketika dalam pemahaman standar tasawuf misalnya ya, makhluk itu panah kan, nggak ada, yang ada adalah Tuhan. Nah, di sini pembacaan atau membicarakan tentang pembahasaan atau bahasa keseharian ini sangat penting juga dengan menganalisis dengan performatif atau
konstan ini gitu kan. Ketika analisis tentang mengatakan bahwa pengalaman subjektif itu apakah dinyatakan benar atau salah, yang pasti ketika sesuatu yang bersifat ukurannya adalah benar dan salah, maka ini tentu saja membutuhkan suatu pembuktian kan, misal saintis juga, misalnya pembuktian secara teologis berdasarkan kitab suci misalnya, karena butuh suatu verifikasi mungkin ya, seperti itu. Tapi yang menarik dari pembahasan tentang bahasa keseharian kita ini, jadi memang bahasa ini ya, bahasa ini media untuk kita untuk menghasilkan suatu cara baca mengenai dunia, kemudian bagaimana kita mengkoreksi diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri. Dengan bahasa kita bisa mengungkapkan perasaan, itu yang terpenting itu kan. Ketika seseorang tidak bisa mengungkapkan perasaannya, itu sangat kesepian sekali kan. Minimal dengan menulis gitu kan, dan menulis itu dengan bahasa lisan yang dituliskan gitu kan. Nah, di sini jadi memang keseharian kita ini menjadi sesuatu yang menarik dari sisi misalnya pembahasan makna keseharian kita. Apakah sesuatu yang kita ucapkan itu bernilai benar atau salah, atau sesuatu itu ya hanya bersifat suatu ekspresi ya, ekspresi pembahasan saja atau metafor. Terima kasih.